Ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk keberkahan pertemuan kita, mari kita awali dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Bersyukur kita kepada Allah, pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk bersama, sebagaimana doa-doa yang kita panjatkan. Salah satu di antara doa yang kita panjatkan adalah wa ziyadatan fil ilmi, ya Allah tambahkanlah ilmu. Kenapa kita harus nambah ilmu? Karena memang satu, tentu karena kita berkewajiban menuntut ilmu. Yang kedua, karena kita ingin tidak berjalan dalam kegelapan. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Walaupun di kalangan anak santri suka diplesetin. Oke. Al-ilmu nurun wa SPP naik. Ya, gitu. Ya, ilmu itu cahaya. Sebagaimana juga Al-Quran cahaya. Kenapa kita butuh cahaya? Karena dengan cahaya kita bisa melihat. Walaupun teman-teman punya mata, kalau nggak ada cahaya, nggak bisa lihat. Buktinya apa? Kalau mati lampu. Ya. Walaupun kita ada di kamar tidur kita, kalau mati lampu tetap tatak tutup gitu. Mana pintu, mana lemari gitu. Padahal kita udah berapa tahun di situ, hafal di situ. Tapi ketika tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat. Termasuk di dalamnya ilmu ini adalah cahaya, Al-Quran adalah cahaya, sehingga kita sangat membutuhkan ilmu agar tidak tersesat, tidak terjerembab, tidak gampang ikut-ikutan, tidak gampang terpengaruh dengan komentar orang. Saya sering menganalogikan orang yang tidak punya ilmu itu seperti bapak dan anak jual keledai. Ya. Bapak sama anak jual keledai ke pasar. Tahu keledai ya? Binatang apa keledai? Mirip kayak kuda, tapi lebih kecil dari kuda. Ya. Saya sering cerita ya ke teman-teman. Dituntun, baru beberapa meter orang mulai komentar kan, ini orang bodoh banget gitu, masa keledai dituntun. Keledai itu ya dinaikin. Bapaknya denger, enak, salah nih kita tuntun ya, yang benar naikin tuh berdua. Ya. Orang komentar lagi, ya, ini orang tega banget gitu. Tidak punya peri kebinatangan. Masa binatang sekecil itu dinaikin berdua? Salah. Berarti salah satu di antara kita turun. Udah kamu turun, bapak yang naik gitu. Kira-kira orang komentar nggak? Komentar lagi. Ini bapak nggak sayang anak gitu. Masa bapaknya naik, anaknya nuntut. Oh salah, berarti yang benar anaknya yang naik, bapaknya yang nuntut gitu. Benar gak? Belum tentu ya. Orang komentar lagi, ini anak durhaka gini gitu.
Masa bapaknya nuntun anaknya naik? Bapaknya bingung kan. Dituntun berdua, naikin berdua, bapaknya naik, anaknya naik. Jadi yang benar yang mana? Digotong yang belum. Kata anaknya, ada satu lagi yang belum, Pak. Apa kita gotong keledainya? Ya kan? Orang sepasar bingung, baru kali ini ada keledai naik orang, bukan orang naik keledai. Ya, orang nggak punya sikap begitu. Kenapa nggak punya sikap? Ya karena nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Karena nggak punya ilmu. Ya. Makanya keyakinan itu akan menghilangkan keraguan-raguan. Ya. Keyakinan akan menghilangkan keraguan-raguan. Karena pasti apapun, apalagi zaman medsos sekarang, semua orang pasti komentar. Ya, semua orang. Ya saya pernah menyontohkan kan gitu. Ya. Pernah dapat motor dinas laki-laki, motor cowok gitu ya. Ada yang komentar, Pak pantas banget, tambah nom, gagah gitu. Ada yang komentar, Ustaz mah gak cocok itu, gak ada tempat berkatnya kan. Gak ada gantungannya gitu. Motor aja orang berbeda pendapat. Saya cocoknya naik motor yang mana, orang berbeda pendapat. Ya, gitu. Termasuk naik motor apapun orang berbeda pendapat gitu. Ya. Masa naik motor, harusnya naik mobil dong gitu. Jadi itulah mengapa kita penting perlu belajar. Ya, penting perlu terus belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, carilah ilmu mulai dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Ya, sampai kita akan meninggal pun kita diajarkan lakinu mautikum bila ilahi. Salawat dan salam kita layangkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita pengikutnya yang berusaha istiqamah mempertahankan ajaran-ajarannya. Baik, kenapa tema session kedua tentang hijrah ini kita membahas tentang urgensi atau dahsyatnya niat. Karena memang ada satu hadis yang sangat terkenal, ya, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan hampir semua ulama sering menggunakan hadis ini. Hadisnya temanya tentang niat, tapi masih ada hubungannya tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fahijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaq alaih. Hadis ini diawali dengan kata innama. Ya. Kata innama itu menunjukkan satu batasan, satu kaidah, satu syarat. Contoh dalam Al-Quran ayat yang sangat terkenal dengan kata innama, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Artinya kalau kita tidak punya nilai ukhuwah, nilai persaudaraan, maka keimanan kita tidak sempurna. Sampai-sampai Abdullah Nasir Ulwan pernah berkata, la imanan illa bil ukhuwah, wa la ukhuwatan illa bil iman.
tidak sempurna keimanan kita kalau kita tidak punya nilai persaudaraan. Masya Allah. Ini dahsyat. Wala ukhuwah, dan tidak disebut ukhuwah persaudaraan kalau tidak dilandasi dengan iman. Jadi, yuk kita bertanya. Kita sudah mengikrarkan diri kita sebagai mukmin, maka adakah nilai-nilai persaudaraan di dalam diri kita? Kita dengan orang beriman yang lain merasa bersaudara. Standarnya apa sih disebut kita bersaudara? Standarnya apa? Ada standar minimal, ada standar middle, ada standar maksimal. Ya. Standar minimalnya adalah husnudzon. Standar minimalnya apa? Husnudzon, berbaik sangka. Ya. Naik level, standar level berikutnya sebagaimana kaidah sebagai seorang muslim, bahwa yang dikatakan orang Islam itu adalah man salimal insan mil lisani wa yadih. Yang orang Islam lain terselamatkan oleh lisan dan lidah kita. Artinya naik level berikutnya tidak menyakiti. Ya. Orang beriman itu harusnya tidak menyakiti, baik lewat lisannya maupun lewat tangannya, perilakunya. Ya. Apalagi lisan, Masya Allah. Ya. Kemarin saya nulis antara ghibah dan fitnah. Ya. Men-share tulisan antara ghibah dan fitnah. Banyak sekali kata-kata yang menyebabkan orang terluka. Ini makanya perlu hati-hati. Naik level berikutnya empati. Apa itu empati? Apa? Ya, merasa sepenanggungan. Itulah Rasulullah menggambarkan orang beriman dengan orang beriman yang lain kal jasadil wahid. Bagaikan tubuh yang satu. Kalau salah satu anggota tubuh sakit, maka yang lain pun terasa sakit. Ini ujian keimanan kita. Kita punya empati nggak sih? Ya. Rakyat lagi kelaparan gitu ya. Terus udah mulai politik ya. Empati nggak sih kita dengan kondisi masyarakat, kondisi rakyat? Ya. Bagaimana kita menumbuhkan empati kepada masyarakat? Ya. Nah, ini harus ada pada diri orang beriman. Kalau ini sudah ada, sudah luar biasa, sudah indah tuh hidup. Gitu. Apalagi kalau kita bisa naik level berikutnya. Apa itu? Level yang tertinggi adalah level isar. Apa? Isar. Isar itu di mana kita mencintai saudara kita lebih daripada cinta kita terhadap diri kita. Wah, ini dahsyat. Ini luar biasa kalau sudah level tinggi ini. Ya. Ya, ini keimanan yang luar biasa. Bisa. Makanya perlu dilatih. Persaudaraan itu perlu dilatih. Gitu. Mungkin sekali-kali kita bikin program ta'akhi, saling bersaudara. Misalnya Mang Dong dengan Kang Omat, Mang Tak dengan Jayus misalnya. Yuk, seminggu ini coba deh antum akrab-akraban. Gitu. Ya. Entah saling mengirim makanan, saling kirim doa gitu ya. Harus dilatih. Sebagaimana Rasulullah melatih dalam peristiwa hijrah. Dalam peristiwa hijrah kan muhajirin dipersaudarakan dengan ansor. One by one, satu persatu. Gitu. Ya.
Sampai-sampai luar biasa. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan sahabat kaya dari Ansor. Kita kan sering, karena ukurannya kita jadi rada aneh. Benar gak? Masa sih? Bayangkan, sahabat Ansor menawarkan mau kebun yang mana, ya, mau rumah yang mana, sampai pada level mau istri yang mana, gitu. Ya. Kenapa? Karena yang sering jadi ukuran kita, sehingga kita kadang aneh ya, gitu. Tapi cobalah karena kita sering terpengaruh oleh nafsu kita sering terpengaruh mungkin oleh pemikiran-pemikiran orientalis misalnya. Contoh, orang orientalis itu kan salah satu yang ingin dihajar dari Islam ini, salah satu sudut yang ingin didiskreditkan adalah sosok Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat senior apa junior? Hah? Junior. Yang disebut junior itu yang kayak gimana sih? Iya, yang belakangan. Iya, yang masuk Islamnya setelah Rasulullah hijrah. Ya. Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7 hijrah. Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7 hijrah. Berarti secara matematika beliau ketemu Nabi berapa tahun? 16 50. Ayo belajar matematika sejarah. Tahun ke-7 hijrah. Iya, hanya 3 tahun. Karena Rasulullah di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Di Madinah setelah beliau hijrah. Artinya tahun ke-7 hijrah itu berarti tinggal sisa Nabi 3 tahun. Ya. Tapi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis salah satunya adalah Abu Hurairah. Orang-orang orientalis kemudian mendiskreditkan itu. Masa cuma 3 tahun kok paling banyak meriwayatkan hadis gitu. Ya. Masya. Ya. Ya. Berarti kata orang-orang orientalis tuduhannya apa? Sebagian hadis yang bersumber dari Abu Hurairah cuman karangan Abu Hurairah. Ini bermain logikanya di situ. Dan kita yang tidak memahami betul kadang sering terlena itu. Ya. Ya, kembali sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan jadi tolok ukurnya kita. Ya. Jangan jadi tolok ukurnya kita. Level para sahabat melampaui kapasitas kita. Ya. Maka ketika mereka melakukan pengorbanan, karena kita belum pernah melakukan itu, kita jadi aneh ya gitu. Makanya kalaulah tidak sampai kepada level isar, paling tidak level empati yang disebut kal jasadil wahid ya, bagikan tubuh yang satu ya. Ini kembali ke tema kita tentang niat. Ini jamnya telat ya. Ya, telat ya. Baik. Jadi ketika Rasulullah mengatakan bersabda innamal a'malu binniyat, maka kemudian menjadi kaidah hukum bahwa
syarat sahnya amal itu harus dengan niat. Syarat sahnya amal itu harus dengan niat. Semua sepakat syarat sahnya amal itu dengan niat. Rukunnya amal itu dengan niat, bukan syarat sahnya rukun. Yang berbeda apa? Berbeda pendapat melafalkannya. Melafalkannya terjadi perbedaan pendapat. Tapi bahwa seluruh amal harus dengan niat, semua sepakat. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Dan kalimat berikutnya di sini yang kemudian menjadi guidance kita, wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi pelajaran pertama, urgensi niat, dahsyatnya niat, dia menjadi ruhnya amal kita. Syarat diterimanya amal kita semuanya harus dengan niat. Dan Allah akan memberikan kita balasan amalan tergantung niat. Tergantung niat. Apapun, dan pasti dikabulkan oleh Allah. Pasti dikabulkan, apapun niatnya. Karena kalimat berikutnya Rasulullah menjelaskan sesuatu yang besar, kalau niatnya besar karena Allah, maka mendapatkan nilai yang besar. Tapi sesuatu yang besar, kalau niatnya ghairullah, selain Allah, dia menjadi kecil. Karena di sini dijelaskan asbabul wurud. Di sini ketika ada seorang wanita, seorang laki-laki ingin menikahi, melamar wanita yang hijrah ke Madinah bernama Ummu Qais. Karena wanita pujaannya ke Madinah, nyusul. Tapi nyusulnya bukan karena Allah, tapi karena ingin menikah. Makanya salah satu orientasi niat yang paling berat itu adalah orientasi dunia, dan di antara orientasi dunia yang paling berat adalah orientasi lawan jenis. Apapun. Ya, orientasi yang paling berat karena orientasi dunia, dan di antara orientasi dunia yang paling, karena di situ disebutkan wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Apakah hijrahnya karena dunia ataupun hijrahnya karena wanita? Wanita sesungguhnya bagian dari pada dunia, iya kan? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata'? Terus? Ya, dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleh. Gimana lagunya? Karena setelah itu kan Rhoma Irama nyanyi itu. Ya. Artinya Rasulullah mensandingkan wanita itu dengan dunia. Dunia ini perhiasan, indah, tapi Rasul mengingatkan di antara keindahan dunia ada perhiasan yang terbaik, yaitu istri solehah. Dan makanya sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang sering menghambat kita untuk hijrah, baik sisi-sisi hijrah makaniyah, hijrah tempat, maupun sisi-sisi hijrah ma'nawiyah, ataupun hijrah yang sifatnya ma'nawi, seperti pindah kerjaan, pindah penampilan, berubah akhlak.
Salah satunya adalah dunia atau wanita. Uang ini hijrah menuju tempat yang baik saja wanita menggoda kok. Iya kan? Ini kan hijrahnya baik nih. Niatnya baik. Apalagi hijrah meninggalkan sesuatu yang tidak baik, di situ godaannya lebih dahsyat lagi. Ya. Oh, nanti makan apa? Ya. Nanti ditinggalin teman-teman. Karena kadang yang sulit membuat kita hijrah itu komunitas, lingkungan, gitu. Makanya salah satu yang ruh hijrah, salah satu yang perlu ditumbuhkan adalah dalam ruh hijrah ini adalah semangat ta'awun, semangat saling tolong menolong. Jangan sendirian. Ya. Jadi kalau hijrah, ada orang yang mau hijrah, temenin. Jangan sendirian. Rasulullah bisa saja berangkat dari Mekah ke Madinah. Buang waktu Isra Mi'raj sendirian kok. Ya. Tapi Rasulullah meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Jadi kaidah yang kedua, bahwa kita akan mendapatkan apapun sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kita nanti dibangkitkan berdasarkan motivasi niat kita. Di hadis Riyadhus Shalihin yang berbicara tentang niat bab pertama, itu dijelaskan ketika mara bahaya, bencana, gitu. Orang-orang yang mati karena mara bahaya dan bencana itu akan mendapatkan pahala sebagai syuhada. Yang membedakan apa? An-niyat yang disampaikan oleh Siti Aisyah. Bukankah niat mereka berbeda-beda? Gitu. Ya. Jadi yang menunjukkan perbedaannya adalah niat. Makanya sekali lagi perlu ditanamkan kepada kita pentingnya niat. Dan subhanallah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya pernah menceritakan betul bagaimana persamaan kita dengan salah satu di antara sahabat tentang kecintaan kita dengan al-ikhlas. Masih ingat ya? Ya. Jadi di zaman Rasulullah ada sahabat yang jadi imam Masjid Quba. Jadi Masjid Quba itu masjid yang ada di Madinah yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Masjid Nabawi. Ya. Jaraknya lumayan cukup jauh. Ya. Itu kalau ngimamin yang dibaca adalah Al-Ikhlas. Ya. Hal ini menyebabkan sahabat yang jadi makmumnya Al-Ikhlas terus. Ya. Ya. Dan kemudian mengadukan kepada Rasulullah. Ya. Dan inilah luar biasanya. Rasulullah tidak langsung memvonis. Rasulullah justru memerintahkan sahabat tadi, antum balik lagi coba tanya, kenapa dia bacanya Al-Ikhlas terus? Fas'aluhu, tanyain dia. Gitu. Ya. Maka ketika ditanya, imam tersebut menjawab, fihi sifatur rahman. Al-Ikhlas itu dalamnya sifat Allah semua isinya. Qul huwallahu ahad. Sifat Allah, Allah Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid. Allah tidak beranak. Walam yulad. Dan Allah tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada satupun yang bisa menyamai Allah. Saya senang gitu. Kalau sifat Allah disebut, saya senang. Jadi motivasinya karena cinta kepada asma Allah. Nah,
cinta kepada sifat-sifat Allah. Dan subhanallah, mendengar alasan itu, apa jawaban Rasulullah? Innallaha ta'ala yuhibbu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintainya. Makanya ketika ada sahabat Baduy, Arab Baduy, dalam satu peperangan, dan peperangan itu mendapatkan kemenangan, orang Arab Baduy itu dapat bagian ghanimah, harta rampasan perang. Orang Arab Baduy itu bilang, ya Rasulullah, saya perang bukan untuk ini. Lah, ya ini nggak apa-apa. Ini bukan tujuan utama, ini efek samping saja, gitu. Bonus lah, gitu. Tapi saya pengen kalau perang itu terbunuh, anak panah menembus leher saya dan saya syahid. Benar. Saya pengennya kayak gitu. Maka dalam suatu peperangan yang lain, ketika selesai, ada satu jenazah sahabat yang lehernya tertancap oleh panah. Ketika, apakah itu orang Arab Baduy? Sahabat yang melihat, ya Rasulullah, Allah mengabulkan niatnya. Allah mengabulkan niat. Jadi kalau niat baik, insya Allah. Makanya kadang kalau lagi musim haji, itu ada aja keajaiban, ya tukang bubur naik haji lah, gitu ya. Apalagi tukang pemulung naik haji lah, gitu. Ya. Bisa jadi yang membedakan apa? Niatnya. Mana? Niatnya. Ya. Saya pernah cerita ya, saya dinasihatin dengan keras masalah niat, gitu. Ya. Ketika saya silaturahim ke Pak Haji, gitu. Haji, saya kok iri ke sampean, gitu. Loh kenapa? Sampean udah haji 2 atau 3 kali, umroh tiap tahun, gitu. Saya sekali aja belum. Ya niat sampeannya nggak serius. Ya. Niat ente nggak serius, gitu. Kaget saya, gitu. Masa? Iya, niat ente nggak serius. Jadi yuk kita periksa niat kita, jangan-jangan kita belum kesana gara-gara niat kita belum serius. Kita selalu, karena salah satu yang menghijab doa kita, ketidakyakinan. Ya, benar nggak sih? Ya jujur, misalnya salah satu yang tidak yakin dalam diri saya pernah, sampai saat ini saya nggak yakin punya mobil. Beneran, saya nggak yakin punya mobil sampai detik ini, gitu. Masa sih punya mobil, aneh, gitu. Makanya sampai saat ini ya belum punya mobil. Bayangkan, saya sempat, ibu sekalian, saya sempat ditawarin, gitu. Ente itu kudu punya mobil, gitu. DP-nya dari saya, gitu. Luar biasa ya. Ini urusan dunia loh, bukan dalam arti bukan tidak ada unsur kesombongan. Tapi enggak lah, gitu. Ente udah pantas naik mobil bawa, udah pantas. Tapi hati masih belum yakin. Ya. Belum yakin. Jadi makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 186, salah satu di antara syarat terijabahnya doa adalah yakin. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi.
mintalah kepadaku dan yakinlah. Karena sekali lagi yang sering menghambat terkabulnya doa adalah ketidakyakinan. Ya, ketidakyakinan. Ya, salah satu buah keyakinan saya, ya, rumah. Ya, saya yakin ketika diajarkan oleh guru ngaji saya, baca doa ini, yakin. Jadi, Ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Allah akan memberikan sesuatu yang kita niatkan. Apapun, mau urusan dunia monggo gitu. Ya. Makanya saya pernah beranekdot kan gitu. Itu pelet nggak usah jumpa-jampi, syaratnya puasa kok. Gitu. Ya kan? Kalau melet, ente pernah melet? Rata-rata orang melet itu puasa, gitu. Ya. Ya puasanya niatnya melet pasti dapat, Ya. Saya dulu waktu bujangan ada teman di masjid. Itu cinta banget sama si fulan gitu. Sampai yang dicintainya nikah dengan orang lain, dia tetap puasa. Beneran, tetap puasa. Sampai akhirnya yang disukainya cerai dan kemudian nikah. Itu. Ente niat benar, Masya Allah. La haula wala quwwata. Ya. Jadi dengan niat sesuatu yang bisa besar menjadi kecil, sesuatu yang kecil bisa menjadi besar. Tergantung niat. Bayangkan hijrah itu luar biasa, dahsyatnya pengorbanannya. Wong sampai-sampai Allah mengatakan kepada Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Kalimat itu kenapa disampaikan Rasulullah kepada Abu Bakar? Khawatir, apa lagi? Iya, kenapa bersedih? Hah? Cokot gula? Ya, apa lagi? Ya kan belum. Hijrah kan baru tengah-tengah. Nanti keislaman sempurna ketika haji wada. Ya. Salah satunya ada karena beliau meninggalkan Mekah. Jadi ketika yang mengejar itu sudah pergi, akan berangkat, karena Gua Sur masih di wilayah Mekah. Pandangan Abu Bakar As-Siddiq melihat Mekah, dan di situ beliau bersedih. Karena memang cinta tanah air itu fitrah. Siapa meninggalkan kampung halaman itu berat. Ya. Meninggalkan kampung halaman itu. Termasuk juga Rasulullah. Rasulullah juga manusiawi. Beliau juga cinta terhadap Mekah. Gitu. Ya. Makanya siapa di antara antum yang pernah hijrah, merantau? Antum ya? Osman pernah di Bandung, Ahmad pernah nggak? Ya, cek penuh kampung dewek. Ya. Antum belum? Ya. Ketika kita di kampung orang, ya katakanlah sebentar ya. Misalnya kita lagi jalan-jalan, tiba-tiba lewat tuh mobil letter E. Seneng ya? Wah, mobil Cirebon tuh, mobil Dermayu. Seneng gitu. Padahal yang naik mobil itu belum tentu juga kenal sama kita, gitu ya. Kalaupun ditanya, belum tentu juga dekat rumahnya sama kita, ya. Saya ketika di Depok ngeliat mobil lewat, bus sahabat gitu, Jakarta Cirebon, seneng banget gitu. Lagi lewat gitu ya, lagi lewat di pasar Depok,
Ada orang nyetel lagu Tarling gitu ya. Walaupun saya nggak biasa di waktu Wong Cirebon gitu. Ikut seneng gitu. Ada orang jual bubur ayam Cirebon, langsung kita deketin gitu. Ya. Ya. Sampai-sampai Rasulullah ketika di Madinah datang orang Mekah nanya gitu. Di Mekah lagi musim apa? Gitu. Bayangin. Gitu. Mekah ada musim apa sih? Pohonan juga nggak ada gitu. Ya, gitu. Tapi ketika yang dari Mekah itu cerita, rumput lagi pada tumbuh ya Rasulullah. Ya, rumput yang biasa buat memandikan jenazah. Di situ kemudian Rasulullah nangis. Ini kangennya kepada kampung halaman kayak gitu ya. Gitu. Berat. Gitu. Ya. Makanya ketika perang Hunain, ingat perang Hunain? Perang Hunain itu kapan? Perang Hunain itu setelah pembebasan kota Mekah, setelah Fathul Mekah, di mana tadinya pasukan umat Islam dari Madinah itu sekitar 10.000. Setelah menaklukkan kota Mekah, banyak orang Mekah masuk Islam. Ketika tahu bahwa pasukan Madinah akan melanjutkan perjalanannya untuk berjihad di Hunain, para mu'allaf dari Mekah sekitar 2.500 pengen ikut. Selama ini kan perang memusuhi Rasulullah, sekarang pengen perang membela Rasulullah. Disitulah sempat muncul godaan merasa mayoritas. 10 tambah 2.500 kan 12.500. Selama ini kan pasukannya kecil-kecil gitu. Pasti menang ini. Ini gangguan mental, gangguan ini ya, godaan gitu. Maka cerita perang Hunain ada di surah At-Taubah gitu. Ya. Dan hampir kalah. Tapi setelah itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan harta rampasan perang yang banyak sekali. Dan ketika dibagi, ternyata bagian yang terbanyak Allah berikan kepada para mu'allaf yang dari Mekah. Muncul, ini manusiawi ya. Pembagian itu selalu ada aja yang gak puas kan. Mulai dari perang pertama, perang Badar kan. Perang Badar kan turun surat apa? Al-Anfal. Ayat pertamanya apa? Yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang harta rampasan perang. Perang Uhud ya harta rampasan perang lagi. Ya. Sehingga sahabat-sahabat dari Madinah, wah, Muhammad sudah ketemu teman sekampungnya. Ya pastilah. Udah mulai deh lupa sama kita. Ya manusiawi muncul rasa seperti itu. Dan kedengaran sampai Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah mengumpulkan. Kalian lebih ridha mana? Mereka pulang membawa harta rampasan dan kalian pulang bersama aku. Artinya Rasulullah menunjukkan betul saya nggak pulang ke Mekah, walaupun saya orang Mekah dan Mekah sudah dikuasai oleh umat Islam. Saya tetap pulang ke Madinah. Lebih ridho mana? Sahabat Ansar digitunya mewek ya, nangis. Kami lebih ridho pulang bersamamu ya Rasulullah. Dahsyat. Ya. Jadi hijrah yang luar biasa, tapi ketika niatnya bukan karena Allah, ya cuma dapat itu. Ya. Cuma dapat itu. Maka yuk kita rekonstruksi niat kita. Jadi sekali lagi inilah dahsyatnya niat. Satu, dia menentukan
diterimanya amal kita. Yang kedua, dengan niat yang kecil bisa jadi besar, yang besar bisa jadi kecil. Saya kira ini karena sudah hampir jam 9. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.